Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, para asatidzah lainnya, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita laksanakan dua buah kewajiban kita. Yang pertama sholat zuhur fardhu ain, kita laksanakan secara berjamaah. Lanjutkan dengan mensolatkan jenazah orang tua kita, almarhumah Ibu Teti Suhaisti binti Suhatta. Mudah-mudahan dengan sebab sholat jenazah yang kita lakukan, yang di dalamnya merupakan doa-doa kepada jenazah, almarhumah ini diampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin. Diterima amal ibadahnya. Amin. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-mautu babun kullun nasi dakhil. Yang namanya kematian itu adalah sebuah pintu dan semua orang pasti masuk ke dalamnya. Bahkan dengan jelas Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah mengatakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah ya Muhammad, yang namanya kematian semua kita ini menghindar, takut, gak mau. Siapapun kita, kalau ditanya mau mati gak ada yang mau mati. Pengennya hidup kalau bisa 1000 tahun lagi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu mulaqikum. Sekalinya pun kagak mau, sekalinya pun ogah kita dengan kematian, tapi yang namanya mati pasti akan menjumpai kalian. Dan ini masalahnya. Bedanya mati manusia dengan hewan. Bedanya manusia mati dengan tumbuhan. Kalau hewan, kalau tumbuhan mati mereka, gugur mereka, selesai urusannya di dunia, nggak ada lagi urusan di akhirat. Tapi yang namanya manusia ketika meninggal dunia itu justru akan menghadapi permasalahan yang lebih besar daripada di dunia. Hidup di dunia susah misalnya, nanti di akhirat bisa boleh jadi kehidupannya jauh lebih susah. Maka oleh karena itu kematian orang tua kita ini jadikanlah pelajaran. Tapi kita mengingatkan, yattabi'ul janazah salatu. Ini ketika meninggal dunia seseorang, yang mengiringinya dia sampai ke pemakaman ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Fayarji usdan wa yabqa wahidun. Ini yang akan ikut ngiringin ke pemakamannya ada 3. Siapa? Keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, mantunya, cucunya, kalau cicitnya ada, ikut ngiring semuanya sebagai penghormatan terakhirnya. Juga yang ikuti harta kekayaannya, dia punya kendaraan, ikut bawa ke sono. Tapi semuanya itu selepas pemakaman pulang, gak bakal ada yang mau nemenin. Sekalinya pun anak mantunya sayang banget, sekalinya pun suami atau istrinya cinta banget, ketika masuk ke dalam pemakaman gak ada yang mau ikut dalam di kuburan. Wayabqa wahidun, justru yang bakal nemenin kita, yang bakal dampingin kita di dalam lubang kubur kita adalah satu. Apa? Amaluhu, amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Permasalahannya lagi, amal yang ngikutin kita bukan kemauan kita. Kalau maunya kita, yang ngikut kita amal baik aja dah. Amal lagi sholat, ibadah puasa, amal sedekah ikut. Tapi yang ikut ternyata amal kemaksiatan kita juga ngikut, amal keburukan kita ngikut, amal kejelekan kita juga ngikut. Maka kedua amal ini nanti Allah lihat, kalau banyakkan amal baiknya, kalau banyakkan amal solehnya, akan diserupakan dengan makhluk yang cakep, yang indah luar biasa, menemani kita selama dalam lubang kubur kita sampai dibangkitkan nanti. Tapi celakanya, kalau yang banyak adalah maksiat kita, keburukan kita, kejahatan kita,
nanti diserupakan dengan makhluk yang sangat buruk nemenin kita sampai hari pembangkitan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, siapapun yang mati meninggalkan di antara kita jadiin pelajaran. Suatu saat kita bakal disolatin, suatu saat kita bakal dibopong ke kuburan, suatu saat kita bakal didoain oleh orang lain. Maka selama itu belum terjadi, banyakin perbuatan baik, banyakin ibadah yang mungkin akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir hadirin, almarhumah ini sepengenalan saya, sepengetahuan saya ini orang baik, baik banget. Bahkan suaminya itu sering komunikasi sama saya, sering ngobrol lah sama saya, banyak ngajarin saya banyak hal. Almarhumah ini sebelum wafatnya Allah berikan ujian penyakit, cukup panjang penyakitnya. Maka inilah hiburan buat keluarganya nih. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza aradallahu bihi khairan ibtalahu. Sesungguhnya hamba manusia apabila Allah pengen takdirkan dia jadi orang baik, Allah kasih ujian. Ujiannya macam-macam, bisa berupa penyakit. Maka mohon maaf nih, penyakit yang beliau derita sebelum meninggalnya, yakin, hakul yakin, merupakan sengaja kiriman Allah untuk mengangkat derajatnya agar diterima di sisi Allah dengan kebaikan. Amin. Karena setiap penyakit yang diderita seorang muslim, illa kaffarallahu biha khotoyahu, yang membuat dia dihapuskan dosa dan kesalahannya. Beliau juga aktif, sering ketemu saya di Majlis Ta'lim. Maka berdasarkan hal-hal yang tersebut, yang saya ketahui, yang saya paham, saya yakin, harus sama-sama kita saksikan, ishadu anna hadhil janazah min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair, wajabat lahal jannah insyaallah. Allahumma in kanat minal muhsinin fazid bi ihsaniha, wa in kanat minal musiin fatajawaz an sayyiatiha. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unsana wa dzakarina wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahya al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.